Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Jawana, Rumah Tahfiz Jawana yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena masih di momen Syawal ya Bapak Ibu ya, maka kita ucapkan, dan tidak masalah berulang-ulang kita ucapkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh yang kita kerjakan, terutama amal yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan, dan nanti kelak di yaumul qiyamah kita terima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kajian yang kita bahas adalah terkait dengan adab-adab masjid dan sholat berjamaah. Sekali lagi Bapak Ibu, yang kita bahas pada sore hari ini adalah terkait dengan adab-adab masjid dan sholat berjamaah. Karena tentunya Bapak Ibu, masjid itu tidak sama dengan rumah kita. Masjid itu tidak sama dengan pasar ya. Maka ketika kita ke masjid dan juga ketika kita mengerjakan sholat berjamaah, tentunya ada adab-adab yang harus kita jaga selama kita mengerjakan ibadah di masjid tadi. Yang namanya masjid bagi kita sebagai seorang yang beriman, itu kata Nabi SAW, al-masjidu baitul mu'min. Masjid itu adalah rumahnya orang yang beriman. Dalam artian di sini, masjid itu sering dikunjungi. Kita sering ke masjid dalam rangka sholat berjamaah, dalam rangka menghadiri pengajian majelis taklim dan acara-acara yang lainnya. Maka ketika kita menghadiri masjid dan juga nanti ketika kita mengerjakan sholat berjamaah, ada adab-adab yang harus kita jaga. Karena kadang-kadang bagi sebahagian kaum muslimin Bapak Ibu, antara masjid dengan rumah bagi mereka tidak ada beda, sama saja. Ini yang perlu barangkali kita bahas. Walaupun kaji yang saya sampaikan ini termasuk kaji-kaji yang sederhana sekali Bapak Ibu, tapi ini macam penting bagi awak untuk mengetahui adab-adab tadi, sehingga nanti awak tidak salah dalam menghadiri ke masjid atau salah dalam solat berjamaah yang kita kerjakan selama kita di masjid. Nah, langsung saja Bapak, karena lumayan banyak poin yang kita sampaikan ya terkait dengan adab ke masjid ini atau adab dalam solat berjamaah ini. Langsung saja Bapak. Yang pertama, poinnya banyak. Yang pertama, ketika kita ke masjid itu sangat-sangat dianjurkan kita memakai pakaian yang terbaik untuk beribadah. Pakaian terbaik untuk beribadah. Dengan catatan jangan terlalu berlebihan. Terutama mohon maaf yang ibu-ibu misalkan ya, ibu-ibu kaum wanita, jangan terlalu berlebihan.
ketika memakai pakaian tadi jangan memakai pakaian yang terlalu ngejreng warnanya, yang terlalu menyala, merah menyala kan udah norak mana. Kalau bahasa apanya lebih kurang norak mana, itu tidak boleh. Termasuk juga bukan pakaian saja Bapak, penampilan secara umum, termasuk memakai badaknya ibu-ibu pai majelis taklim. Kalau ikut, mohon maaf, termasuk masjid atau tidak Bapak Ibu? Bukan ke rumah tahfiz saja ya. Ini berarti ruangan ini bukan masjid ya, tapi bangunan yang bisa dipakai untuk sholat lebih kurang. Berarti bukan masjid. Nah, misalkan Bapak Ibu nanti pai bermajelis taklim ke masjid atau menghadiri sholat berjamaah ke masjid. Nah, ketika kita pergi ke masjid tadi, penampilan kita baik dari pakaian atau juga penampilan yang lainnya Bapak Ibu jangan norak. Contoh misalkan badaknya terlalu tabah mana Bapak Ibu. Ini yang ibu-ibu mohon maaf ya. Lipstiknya itu tabah mana, merah menyala. Itu tidak dianjurkan. Jadi standar saja. Silahkan, Islam bukan berarti melarang untuk itu ya. Tapi kemudian Islam membatasi, jangan terlalu berlebihan mana. Kadang-kadang kan yang namanya ibu-ibu ya, sebahagian, tapi yang baca lihat di sekolah lain tidak. Sebahagian Bapak Ibu, kalau sedang di rumah ya, pakaiannya minimalis mana, sederhana mana. Pakaian kadapu itu loh untuk lalu aja suami. Kadang-kadang lah 2 minggu pakaian kadapu kan tidak tukar-tukar. Itu aja yang dipakai lalu aja suaminya. Kok suaminya selingkuh, bilang aja suami. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang namanya zaman modern, zaman kini, banyak yang dicalik dek suami yang di luar, yang rancak-rancak, yang mengkilek-kilek. Maka sebagai istri, fokus sebenarnya kalau ingin memperindah diri itu Bapak Ibu, sebenarnya memperindah diri selama di rumah. Terutama ketika awak berhadapan dengan suami. Jangan dipakai juga pakaian kadapu lah warna lah berubah, baunya lah menyange. Itu aja yang dipakai untuk lalu aja suami. Tentunya suami nanti tidak nyaman. Tapi giliran pai arisan, giliran pai majelis taklim, itu keluar satu pakaian yang rancak-rancaknya. Sampai kadang-kadang sesuamiku bingung, iku istri yang apa? Saking rancaknya Bapak Ibu, saking berbedanya penampilan dari istri dibanding ketikanya sedang di rumah, sampai-sampai si suami heran, itu istri apa kok? Bapak rancak mana? Pas dia keluar, tapi selama di dalam suami namanya Bapak ya waliyazubillah lah, tidak ada ketertarikan sama sekali dari suami ketika di rumah. Jadi ini salah kaprah namanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan sampai awak pai ke masjid, pai arisan, pai acara majelis taklim ke masjid, itu penampilan terbaik awak keluar dalam artian terlalu norak ya. Tapi ketika di rumah awak penampilan itu sangat-sangat sederhana sekali. Nah, itu tak boleh. Seharusnya Bapak Ibu, sebagaimana awak berancak-rancak pai keluar, jangan terlalu berlebihan ya. Mode itu jawab di rumah. Nah, jadi tapi penekanan yang ingin kita sampaikan adalah terkait dengan pergi ke masjid. Jadi pakailah pakaian yang rancak untuk pergi ke masjid dengan catatan jangan berlebihan. Nah, jangan juga kita memakai pakaian ke masjid itu Bapak yang kumuh-kumuh, tak boleh yuk. Kadang ada orang pergi ke masjid, yang dipakainya pakaian yang dipakainya untuk kaparat. Sehingga bau dari pakaian tadi menyangit, sehingga ketika sholat berjamaah nanti mengganggu kawan yang di sebelah. Itu tidak boleh juga. Atau kemudian pakai pakaian yang namanya Bapak pergi ke masjid, pakai pakaian yang ada gambar-gambar Doraemon, gambar namanya Bapak robot, atau gambar-gambar partai namanya sapi itu namanya Bapak Ibu PDI ya, contoh misalkan, atau juga partai yang lain, Demokrat, PKS, kan banyak partai. Itu tidak boleh. Jadi pakailah pakaian yang kira-kira layak untuk dibawa ke masjid. Pakailah pakaian yang terbaik untuk ke masjid, pakaian yang layak.
walaupun pakaian tadi harganya mahal, tapi kalau tidak cocok itu untuk dibawa ke masjid, jangan dibawa ke masjid. Seperti pakaian partai tadi, barangkali jas partai itu bapak harganya mahal, tapi karena itu tidak cocok untuk dibawa ke masjid, biarlah baju yang harganya barangkali 50.000 tapi cocok untuk dibawa ke masjid. Nah, itu maksudnya. Jadi ini adab yang pertama, kalau kita ingin ke masjid, pilihlah pakaian yang terbaik, yang cocok untuk dibawa ke masjid. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah kita memilih pakaian yang terbaik untuk ke masjid, yang kedua, ketika kita berjalan ke masjid, jangan tergesa-gesa. Walaupun misalkan oranglah komat, awak sedang di jalan, awak khawatir tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Jadi orang-orang biasanya kalau nyota lambe ke masjid, kemudian si imam dalam keadaan sabantalai karuku oleh. Nah, karena khawatir tidak mendapatkan rukuk bersama imam, nya merasa rugi nanti, makanya capeknya berjalannya. Bahkan ada yang berlari Bapak Ibu. Ada enggak dia yang ada itu Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana Ibu? Diskon enggak ada ya? Oh, diskon enggak ada. Banyak itu yang ada itu. Jadi awak sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang lari belakang. Kok larinya Bapak? Karena dia mengajar supaya dapat rukuk. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam menghadiri masjid dan sholat berjamaah. Jadi baca berjalannya biasa saja, standar saja. Berjalan, namanya SAW, kata Nabi SAW, berjalanlah kalian dengan al-waqar was-sakinah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan namanya waqar itu penuh awak dalam kondisi siap awak untuk melakukan ibadah. Tidak sambil bagal-agala, ada yang terbahak-bahak sambil berjalan. Aku jalan ke masjid, jalan ke masjid sambil galak-galak cerita kadang-kadang. Nah, itu tidak adabnya pergi ke masjid. Jadi jalan ke masjid tadi waqar, tenang, seolah-olah awak siap untuk melakukan ibadah. Kemudian jangan tergesa-gesa. Itu yang kedua yang kita lakukan kalau kita adab untuk pergi ke masjid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak, setelah kita sampai di pintu masjid, maka kita nanti memulai memasuki masjid tadi dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Kaki kanan. Kan itu sebenarnya lah tahu asalnya. Jadi tapi kadang-kadang walaupun lah sama-sama tahu, banyak juga orang yang tidak terlalu memperhatikan. Jadi ketikanya masuk masjid, ini tidak peduli kaki mana yang didahulukan, apakah kaki kiri atau kanan, dia tidak peduli. Seolah-olah masuk masjid itu bagi mereka sama je masuk kandang ayam. Nah, itu jadinya. Jadi masuk masjid tadi Bapak, itu ada adabnya. Di antara adabnya itu adalah ketika kita memasuki masjid, maka dahulukan kaki kanan. Pintu masjid yang mana Bapak? Pintu masjid itu kadang-kadang ciek pintunya. Kadang-kadang ada yang berlapis-lapis pintu masjid. Masjid gadang itu Bapak, ada pintu utama, ada pintu lagi di bagian dalam, ada lagi pintunya. Nah, ketika kita memasuki setiap pintu dari masjid tadi, di situ awak disunahkan selalu memulai dengan kaki kanan. Jadi tidak perlu ditanya, "Iku yang mana pintunya sewanaku?" Nah, kalau di masjid kira-kira banyak pintu atau masjidnya atau ciek saja Bapak Ibu? Biasanya ciek. Nah, kadang-kadang ada masjid yang banyak pintunya. Tak perlu tanya-tanya. Setiap awak menemukan pintu, ada rasanya ini adalah pintu untuk masuk ke masjid. Setiap melewati pintu tadi awak mendahulukan kaki kanan. Tak perlu ditanya-tanya yang mana pintunya sebenarnya. Cari lu petugas dulu yang mana pintu masjid. Tak perlu. Asal awak mencari itu adalah pintu dari masjid, maka kita disunahkan untuk memulai dengan kaki kanan. Jadi itu yang ketiga, adab ketika kita memasuki masjid. Nah, yang keempatnya itu adalah sambil membaca doa. Hafal doanya Bapak Ibu? Hafal doanya Bapak Ibu?
Enggak hafal. Dulu pas MDA hafal ya, pas TPA dulu hafal, pas mengaji di suruh-suruh dulu hafal. Tapi saking lamanya enggak diamalkan jadi lupa. Nah, bacaan masuk masjid itu namanya Bapak, ada yang panjang, ada yang pendek tentunya, tapi minimal Bapak, ketika kita memasuki masjid, maka minimal yang kita baca itu adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Baca Pak. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, ini yang kita baca minimal. Nanti ada bacaan yang panjangnya, tapi minimal seminimal mungkin, karena itu bisa dibaca sambil awak melangkahkan kaki tanpa awak berhenti di pintu tadi Bapak, bisa membacanya. Karena bacaannya pendek. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lebih kurang artinya itu adalah awak meminta kepada Allah SWT, Allah SWT mencurahkan kepada awak rahmatnya selagi awak di dalam masjid. Karena memang tampek yang paling banyak Allah SWT mencurahkan rahmat itu di mana Bapak Ibu? Di masjid. Kalau di luar masjid itu tampek Allah mencurahkan rahmat ada juga, cuman tidak sebanyak di masjid. Di luar masjid ada Allah mencurahkan karunia-Nya, rezekinya, yang lain-lain. Tapi kalau awak berada di dalam masjid, maka yang paling tempat yang paling banyak Allah SWT mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, kebaikan-kebaikannya untuk awak itu adalah di dalam masjid. Maka awak meminta kepada Allah SWT mulai dari awak dari masuk tadi. Maka kita mengucapkan atau membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu dari rahmatmu. Rahmat kucuran dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, adab yang kelima itu Bapak, setelah membaca langsung Bapak Ibu, awak kemudian menyingkirkan sesuatu yang kira-kira nanti mengganggu awak atau orang lain di masjid. Contoh kalau untuk zaman kini ya, HP misalkan. Yang namanya orang zaman kini Bapak, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek yang lah mati, nah, itu ada HP itu. Barangkali seketik yang enggak ya, tapi rata-rata ada HP. Anak-anak ada HP, remaja ada HP, orang dewasa ada HP, bahkan yang tua-tua pun ada HP-nya. Nah, HP ku nanti Bapak, kalau nyoba bunyi, terutama ketika sedang beribadah, makanya bisa mengganggu awak dan mengganggu orang lain. Maka kalau lah masuk ke masjid, segera periksa HP awak. Kalau ambo mana itu pas setiap masuk masjid langsung cek, kemudian kalau lah disilentkan, alhamdulillah. Kalau belum, maka kemudian disilentkan, dimatikan nada deringnya. Sehingga nanti kalau nyoba bunyi, ini tidak akan mengganggu awak dan tidak mengganggu orang lain. Nah, itu harus diperhatikan. Kadang-kadang ada yang lebih parah lagi Bapak, karena tidak dimatikan semenjak awal ya. Ketika masuk masjid, barangkali dikiranya sama aja masuk kadai, masuk rumah, masuk yang lain, HP-nya tidak disilentkan, sehingga nanti ketika sedang beribadah HP-nya bunyi. Nah, yang lebih parah lagi Bapak, ketika HP-nya berbunyi, diam saja. Apalagi lagunya nada deringnya kuat, volumenya gadang, kemudian nada deringnya itu lagu dangdut. Jadi bisa-bisa bergoyang lah kepala jamaah yang lain sedang sholat. Nah, ini merusak, mengganggu orang lain. Nah, kalau itu terjadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Nah, maksudnya awak yang buat HP misalkan, qadarullah misalkan Ustaz, ambo biasanya lain mematikan HP Ustaz. Ketika baru masuk masjid, ambo langsung mematikan nada silentnya. Tapi kemudian kadang-kadang ambo lupa Ustaz. Nah, ketika ambo sedang sholat, HP tadi bunyi, kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Nah,
yang kita lakukan jangan didiamkan. Jadi yang kita kerjakan Bapak, yang kita kerjakan itu adalah wajib kita matikan. Jangan ditanya aja lah Bapak, boleh mematikan api dalam keadaan sholat. Jangan ditanya aja lah. Hukumnya itu wajib mematikan. Karena kalau tidak dimatikan, itu akan mengganggu diri awak seorang terutama, dan juga mengganggu orang lain. Kalau dalam sholat boleh mengganggu orang lain Bapak Ibu, jangan, tidak boleh. Maka kemudian ini namanya ketika mematikan HP tadi, awak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat ketika mematikan HP, itu diperbolehkan karena sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Jadi jangan ditanya aja lah Bapak Ibu, bahwa hukumnya mematikan HP ketika sholat. Jangan ditanya aja lah. Hukumnya itu wajib. Karena kalau tidak dimatikan, bukan hanya mengganggu awak saja, tapi juga mengganggu orang lain. Jadi itu harus dikerjakan. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan HP pun tidak lo disaku dah Bapak Ibu. Kalau disaku kan awak sedang sholat, misalkan sedang sholat, tinggal ambil Bapak Ibu, masukan tangan ke saku, ambil. Kalau bisa dirosok saja, kan lah tahu di mana letak volumenya tuh. Letak mematikan supaya tidak berbunyi lagi. Nah kalau tahu tinggal turunkan, matikan, masalahnya selesai. Nanti bunyi lah balik, mati lah balik. Nah, semoga berikutnya tidak bunyi lagi. Nah yang jadi masalah itu adalah HP kau tidak lo disaku lo, di tas lo, di depan lo misalkan. Nah kira-kira yang kita kerjakan Bapak Ibu, boleh tidak awak berjalan, kemudian awak buka lo resletingnya dulu, kemudian awak matikan HP tadi, boleh atau tidak Bapak Ibu? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Boleh Bapak Ibu, boleh. Karena itu sifatnya gerakan yang sifatnya sekali lagi darurat. Jadi perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, yang tidak boleh gerakan 3 kali berturut-turut atau gerakan 3 kali yang berturut-turut yang membatalkan sholat, itu adalah gerakan kalau kita lakukan dengan sengaja, tidak ada kebutuhan, baru batal sholat adanya. Awak tidak manga-manga tapi tangan awak ikut dalam sholat, batal sholat. 1, 2, 3 batal, itu batal. Atau misalkan kapal awak goyang-goyang 3 kali batal, karena tidak ada kebutuhannya dalam sholat. Mangalu kepala harus digigitkan. Kalau ni olahraga sebelum sholat atau setelah sholat, itu membatalkan sholat. Tapi kalau untuk mematikan HP tadi Bapak, itu sifatnya itu adalah darurat. Sama seperti misalkan Bapak Ibu, awak sedang sholat, ada orang berjalan di muka awak. Ada orang berjalan di muka awak. Sebenarnya kan tak boleh berjalan di muka orang sholat. Tapi barangkali yang lewat di muka awak yang sedang sholat, kau tidak tahu kalau tidak boleh berjalan di hadapan orang yang sholat. Nah, awak yang sedang sholat, yang kita kerjakan Bapak Ibu, wah halanginya. Kalau nya masih melawannya Bapak Ibu, masih tetap niu berjalannya, wak dorongnya. Kalau nya nanti tetap jo ingin lanjut melewati Bapak Ibu, wak dorong lagi. Nah sampai gerakan tadi 3 kali berturut-turut, tak masalah. Kan lebih dari 3 kali gerakannya Ustaz, atau sampai gerakan nambut tadi 3 kali, 1, 2, 3 misalkan. Jadi dorong pada itu. Nah gerakan tadi sampai 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali barangkali, apakah tidak batal sholat awak Ustaz? Jawabannya tidak, karena itu sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Bahkan kata Nabi awak sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau sekiranya inyo memasuju tetap ingin lewat Bapak, pada jalan yang lain adu, nya tetap ingin memasuk berjalannya di hadapan awak, maka kata Nabi SAW, kalau tetap dia memasuk boleh bunuh. Nah kalau membunuh orang barangkali gerakan Bapak Ibu 3 kali cukup gerakannya, jawabnya tidak mungkin. Tapi jangan sampai dibunuh loh Bapak Ibu. Ini istilah yang digunakan oleh Nabi SAW
saking awak harus menjago tampe solat awak, jangan sampai awak orang nanti melewati batas tempat solat yang kita kerjakan. Jadi boleh melakukan gerakan 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Jadi boleh ndak Bapak HP ada di tas, kemudian awak berjalan seketik ke muka, awak sedang solat awak berjalan ke muka, kemudian awak buka resletingnya, kemudian awak matikan HP tadi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena sifatnya darurat. Tapi kalau tidak ada keperluan, yang bunyi cuma nada WA saja, kan seketik nadanya. Awak penasaran, awi isi WA nya, awak berjalan ke muka, awak calik, buka resleting, awak calik, isi WA, itu baru batal solat awak. Itu baru batal. Tapi kalau untuk mematikan nada dering yang kira-kira nanti mengganggu orang lain, di samping yang mengganggu awak, maka itu namanya gerakan yang sifatnya darurat, maka itu tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu berusaha jangan sampai gerakan tadi berturut-turut selama 3 kali atau sebanyak 3 kali, itu tentunya lebih bagus lagi. Jadi berjalan 2 langkah, diam sejenak, kemudian baru buka tasnya, kemudian diam lagi sejenak, kemudian matikan HP-nya, berjalan lo balik 2 langkah, itu jauh lebih baik untuk menghindari Bapak gerakan berturut-turut sebanyak 3 kali. Nah, itu aturannya. Itu yang ke berapa itu Bapak? Yang kelima. Kemudian yang keenam, lah jam mana hari Bapak Ibu? Alun ya. Yang keenam ya. Yang keenam, ketika kita memasuki masjid, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Ketika kita memasuki masjid, jangan kita melewati orang yang sedang sholat. Ini Bapak Ibu, melewati orang yang sedang sholat, tidak boleh. Yang dimaksud dengan melewati orang yang sedang sholat itu Bapak Ibu, yang dimaksud dengan melewati orang yang sedang sholat itu adalah berjalan di depan saf orang yang sedang sholat. Contoh misalkan, maaf Bapak Ibu, iku ambo sholat di siku misalkan, yang menjadi saf ambo dalam sholat sampai karpet yang di siku atau sampai di situ Bapak Ibu? Sampai yang di siku. Itu yang menjadi saf ambo ketika sholat. Maka ketika nanti ada yang lewat, yang tidak boleh lewat itu Bapak Ibu yang di saf di siku. Tapi kalau saf yang di sana, kalau tidak ada pilihan lain, ya silahkan boleh lewat di sana. Tapi kalau ada lewat di belakang, bisa lewat ke belakang dari orang yang sholat, tentunya jauh lebih baik. Tapi yang haram itu adalah, yang tidak boleh itu adalah melewati saf orang yang sedang sholat. Itu yang tidak boleh. Jadi jangan awak sampai melewati saf orang yang sedang sholat. Nah, kaitannya dengan yang tadi kita sampaikan Bapak, ketika awak sholat, awak masuk masjid ya, lah dahulukan kaki kanan, kemudian awak membaca doa. Kalau ingin awak mengerjakan sholat, carilah saf yang paling depan, yang kalau nanti orang masuk ke masjid, tidak kemungkinnya melewati saf awak. Itu sunnah berikutnya. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu ya, di tengah-tengah kaum muslimin nama calik, masjid dan musola itu, ketika masuk awak ke masjid dan musola, itu saf-saf yang di belakang itulah penuh ada orang solat sunnah saudara. Saf yang di depannya masih kosong. Itu adabnya yang salah itu. Sehingga nanti orang yang baru masuk itu bingung kemana ke jalan, karena itu penuh di belakang. Orang solat di siku solat, bahkan kadang-kadang pas di muka pintu tuh naik solat. Nah, ini orang-orang yang namanya tidak tahu atau tidak mengamalkan adab-adab ketika di masjid dan musola. Nah, jadi ketika masuk ke masjid, nanti dianjurkan untuk solat sunnah, yaitu solat tahiyatul masjid minimal. Maka ketika kita solat tadi Bapak, carilah tempat atau saf-saf yang pertama. Saf yang pertama, yang apa-apa, terutama yang ibu-ibu, karena saf yang paling bagus untuk apa-apa yang di belakang atau yang di depan Bapak Ibu, yang depan itulah pasti. Kalau untuk ibu-ibu, yang belakang, belakang maksudnya belakang apa-apa atau belakang sekali?
belakang sekali. Ada aja yang belakang sekali. Nah, berarti perlu kita sampaikan di sini. Kata Nabi SAW, khairus sufufir rijali, saf yang terbaik bagi yang laki-laki itu adalah awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf bagi yang laki-laki yang terbaik itu paling depan, yang paling buruk itu saf yang belakang. Itu bagi laki-laki. Nah, kata Nabi SAW berikutnya Bapak Ibu, wa khairus sufufin nisa'i akhiruha. Saf yang terbaik, yang paling baik bagi wanita itu adalah saf yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk bagi wanita itu adalah saf yang paling depan. Nah, jadi dari hadisku Bapak Ibu, yang saf yang paling rancak untuk ibu-ibu di depan atau di belakang? Sebentar, alun selesai. Kamu tahu ada ibu-ibu yang akan protes ya? Atau sebelum protes, kamu ingin menyampaikan sampai sempurna dulu. Nah, dari hadis tadi Bapak, berarti safnya ibu-ibu yang paling baik di depan atau di belakang? Di belakang ya. Menyasak itu belakang saja. Nah, hadis itu nanti disyarahkan oleh para ulama. Sekali lagi, bunyi teks hadisnya tadi Bapak, bahwa saf yang terbaik bagi wanita yang belakang, yang buruk yang bagian depan. Tapi hadis ini nanti disyarahkan oleh para ulama. Syarah itu artinya dijalehan makasudnya. Nah, diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, oleh Imam An-Nawawi, dan yang lain-lainnya. Mereka mengatakan, kapan saf wanita yang paling buruk itu di depan, yang paling rancak itu di belakang, kalau antara laki-laki dengan perempuan bercampur baur. Tidak ada pemisahnya, tidak ada satirnya, tidak ada sutra, namanya Bapak, tirainya. Nah, kalau yang membuat calik zaman kini, ratu-ratu masjid dan musola ada tirainya tadi. Ada pembatas, seolah-olah ruangan wanita khusus tidak bisa diakses oleh laki-laki, tidak bisa dicalik oleh laki-laki, yang tampil laki-laki yang udah dituju. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, kata para ulama, kalau ada pembatas antara laki-laki dengan perempuan, maka dia kembali ke hukum awalnya. Hukum awalnya Bapak, bahwa saf yang terbaik itu adalah saf yang di bagian depan. Di bagian depan. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke masjid, pergi ke mushola, kalau masjid tadi ada pembatasnya antara laki-laki dengan ibu-ibu, maka saf yang terbaik untuk ibu-ibu ia saf bagian depan, jangan di belakang. Tapi hadisnya ada model itu. Hadis tadi itu hanya namanya Bapak, maksud dari hadis tadi, kalau tampek solat tadi bercampur baur antara laki-laki dengan wanita, seperti Masjid Nabawi di awal-awal dulu. Masjid Nabawi ketika di zaman Nabi Bapak, tidak ada pembatasnya no. Antara saf laki-laki dengan wanita tidak ada pembatasnya. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, dan yang saf yang paling buruk itu adalah saf yang bagian depan. Karena memang tidak ada pembatasnya. Nah, kata para ulama, kalaulah ada pembatasnya, maka kembali dia ke settingan awal. Settingan awal itu Bapak, bahwa saf yang terbaik itu adalah saf yang paling dakik kepada imam. Itu saf yang paling baik. Jadi kalau nanti ibu-ibu apa-apa masuk ke masjid, ingin mengerjakan sholat sunnah, terutama sholat sunnah tahiyatul masjid, maka yang kita kerjakan itu adalah carilah saf-saf yang bagian depan, supaya awak ketika sholat tidak ada yang melewati, tidak ada yang melangkahi, tidak ada yang mengganggu ketika sholat tadi. Itu bagian dari adab dalam sholat berjamaah yang kita kerjakan. Nah, kira-kira masih ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan saf tadi? Salat di tanah lapang itu Ustaz. Nah, Ustaz, berarti kalau sholat di tanah lapang, pada itu kejadiannya itu Ustaz, berarti benar. Kalau nanti awak sholat di tanah lapang, bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, kemudian tidak ada pembatasnya, maka kembali seperti yang disabdakan oleh Nabi.
Sabda Nabi tadi Bapak, soft yang paling terbaik dari wanita itu adalah yang paling belakang. Artinya yang paling jauh dari laki-laki. Tapi tidak harus belakang-belakang mana. Artinya Pak, jangan dakek-dakek mana aja laki-laki. Lebih kurang itu maksudnya. Lebih kurang itu. Nah itu yang keberapa itu Bapak Ibu? Kalau tidak terhitung ya. Yang keenam, yang ketujuh. Kemudian yang berikutnya kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau itu masjid dan musola. Kalau itu masjid dan musola. Kapan masjid dan musola itu dikatakan masjid dan musola Bapak? Kalau bangunan tadi ada sholat 5 waktu dan bangunan tadi sifatnya adalah wakaf. Itu baru namanya masjid. Tapi kalau ada masjid, misalkan dewa namanya masjid ya. Tapi tanah dari masjid tadi masih sifatnya tanah pribadi, belum diwakafkan oleh yang punya tanah, maka itu namanya bukan masjid dan tidak ada sholat tahiyatul masjid. Ada ndak dia yang inyo masjid tapi tanahnya belum wakaf Bapak Ibu? Atau surau lah misalkan, masjid atau surau yang inyo namanya lah masjid, namanya lah musola, tapi tanahnya masih tanah belum wakaf. Tanahnya masih tanah pribadi. Ada enggak di awak kira-kira Bapak Ibu? Kalau yang mau tahu ada di Padang Luar. Di masjid bukan. Di Padang Luar arah ke Bukit Bapak Ibu, Masjid Safinatullah apa itu? Yang sebelah kanan setelah Padang Luar, simpang Padang Luar, taruh ke bawah, taruh ke atas ya, ke arah ke Bukit ya. Kemudian nanti ada sebelah kanan Masjid Safinatullah kan tidak salah namanya. Itu namanya Masjid Safinatullah. Nah, menurut informasi dari orang-orang yang dakek dari situ, itu tanah itu masih tanah pribadi. Bangunannya masjid. Orang sholat 5 waktu, ada sholat Jumat dan seterusnya. Tapi karena itu bukan tanah wakaf, maka itu namanya bukan masjid yang ada sholat tahiyatul masjid. Ya kalau tidak tahu ya tidak masalah. Yang para lu itu kan kalau awak tahu, misalkan awak tahu musola itu musola tapi tanahnya alun wakaf Ustaz. Masih tanah pribadi, berarti tidak ada tahiyatul masjid. Karena yang namanya masjid itu menurut kebanyakan dari para ulama ya, bukan satu para ulama Bapak. Menurut kebanyakan dari para ulama, di antara syarat itu bisa dikatakan benar-benar masjid, nanti ada sholat tahiyatul masjid, nanti ada i'tikaf dan segala macamnya. Salah satunya itu adalah dia adalah namanya tanah wakaf. Baru dibangun bangunan masjid atau musola. Nah, ketika masuk ke tampik tadi, masjid atau musola tadi yang itu sifatnya sudah wakaf, tapi orang tak perlu bertanya-tanya dulu. Jadi kalau pergi ke masjid, pergi ke musola, singgah di jalan, awak tak tahu ikut wakaf atau tidak perlu tanya-tanya ikut wakaf atau tidak. Menurut dugaan saja, menurut dugaan awak biasanya yang namanya masjid atau musola itu adalah tanah wakaf. Aku ketika masuk ke masjid, ya langsung saya sholat tahiyatul masjid. Jadi tanya-tanya. Tapi kalau awak tahu, misalkan awak lah tahu, ambo lah tahu misalkan ikut masjid, ikut musola, tanahnya alun tanah wakaf lah. Maka ketika masuk ke dalam masjid tadi, tidak perlu ambo mengerjakan solat tahiyatul masjid. Jadi masuk masjid tadi baca doa selesai. Tidak perlu solat tahiyatul masjid. Itu adab yang berikutnya masuk masjid. Kemudian setengah 6 Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Sebelum lanjut, kira-kira ada pertanyaan enggak? Dua poin kecil lagi Bapak Ibu, walaupun sebenarnya masih banyak. Nah, yang berikutnya itu Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk masjid, kemudianlah baca doa, kemudianlah mendahulukan kaki kanan, kemudian sholat tahiyatul masjid. Yang berikutnya itu, kalau sekiranya antara awak dari selesai sholat tahiyatul masjid dengan sholat yang akan dikerjakan masih ada waktu je leh. Jadi namanya awak masuk orang alun jo komat leh lah sholat sunnah lah awak, sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lain,
masih juga ada jeda antara menuju qomat. Kira-kira yang disunahkan bagi awak Bapak Ibu. Nah, disunahkan bagi awak untuk memperbanyak zikir atau kemudian memperbanyak doa, perbanyak doa. Perbanyak doa. Kata Nabi SAW, lebih kurang ya. Di antara waktu yang paling mustajab dikabulkan doa-doa kita itu adalah bainal azanaini, di antara dua azan. Maka dua azan itu adalah antara qomat, antara azan dan qomat. Jadi antara azan dan qomat, kalau masih ada je waktu yang tersisa, sebaiknya waktu tadi gunakan untuk berzikir, terutama zikir tadi dalam bentuk doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau membuka HP boleh enggak Ustaz? Boleh atau enggak Bapak? Ya silahkan saja. Cuman ketika membuka HP tadi Bapak, usahakan yang dicalik dari HP tadi yang benar-benar bermanfaat. Yang bermanfaat. Jangan awak membuka HP di masjid yang awak buka Facebook. Yang awak buka misalkan mencari yang lain, misalkan Facebook atau TikTok atau yang lain-lainnya kan banyak. Nah, Bapak, ya awak pribadi yang lebih tahu ya. Ketika membuka HP tadi, kalau tujuan membaca WA, ada WA yang masuk, kira-kira perlu dibalik, maka kemudian tak masalah, silahkan, tak masalah. Cuman kalau sekiranya masuk ke masjid, maka di masjid main HP, kemudian buka Facebook, mencari berita-berita ikut semacamnya, walaupun itu sebenarnya boleh-boleh saja Bapak, tapi kalau di dalam masjid itu dilakukan, itu tidak elok, itu tidak beradab namanya di masjid. Jadi kalaupun awak harus membuka HP, carilah dari HP tadi yang benar-benar bermanfaat. Jangan awak apalagi main game Bapak Ibu. Ada enggak ibu-ibu yang main game? Tak ada. Anak-anak barangkali. Jadi anak-anak kadang-kadang main masuk ke masjid, di masjid makanya buka Facebook, main game sambil menunggu orang. Bahkan ada lo yang sedang khutbah Jumat Bapak sempat lagi main game. Nah, ini anak-anak zaman kini yang perlu kita ingatkan. Nah itu, jadi kalau ditanya boleh tidak orang di masjid buka HP, ya boleh-boleh saja, selagi yang dicari tadi adalah hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Nah, tapi kalau yang sifatnya hanya lebih banyak yang sia-sianya mencari Facebook dan semacamnya, maka ini tidak dianjurkan selama berada di masjid. Nah itulah lebih kurang Bapak Ibu adab-adab ya yang kita harus jaga ketika kita berada di masjid, dan juga nanti ketika kita sholat berjamaah. Sebenarnya poin yang kita sampaikan belum selesai, semoga nanti ada waktu dan bisa kita selesaikan sampai terakhir. Tapi lebih kurang karena waktu sudah habis Bapak Ibu, lebih kurang itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Ada enggak pertanyaan Bapak? Atau masih bisa dilanjutkan? Masih bisa? Diko telamu mana enggak? Ya sampai jam berapa biasanya Bapak Ibu? Nah itulah setengah 6. Berarti lah habis. Atau sampai 6 kurang seperempat lah ya. 6 kurang seperempat. Kalau bisa selesaikan. Nah, adab yang berikutnya itu Bapak, jika iqamah sudah dikumandangkan, maka segera mengikuti imam. Jangan nanti iqamah lah dikumandangkan, yang si imam lah membaca takbir, yang apa-apa je ibu-ibu masih juga cerita. Itu banyak tuh. Ambo lah sebagai imam kan, ambo acok jadi imam Bapak, baik ke musalla, baik ke masjid, acok jadi imam. Nah, ketika si imam si muazzin lah qomat, kemudian ambo sebagai imam lah lah sampaikan ke jamaah sufakum, mohon diluruskan, mohon saf dirapatkan. Kemudian ambo lah takbir Allahu Akbar. Nah, ternyata ketika ambo lah takbir tadi Bapak, masih ada yang mau cerita. Ada dewa di situ Bapak Ibu. Di Sikon ada, di Manado ada, di Manima ada, banyak yang ada itu. Jadi lah imam lah takbiratul ihram,
yang ini masih juga cerita, masih juga namanya mengecek juga kawan-kawannya. Itu namanya tidak beradab berada di masjid dan tidak beradab ketika sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bertakbiratul ihram bersama imam tadi gadang pahalanya. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Karena memang ada hadisnya. Kata Nabi SAW, sakironya ya, ada orang yang bisa takbiratul ihramnya selalu bersama dengan imam. Imam takbiratul ihram, ini takbiratul ihram selama 40 hari berturut-turut. Berapa hari Bapak Ibu? 40 hari berturut-turut. Maka dia terbebas dari kemunafikan, dia terbebas dari api neraka. Artinya di situ Bapak yang kita petik sedikit pelajaran itu bahwa takbiratul ihram bersama imam itu gadang pahalanya. Nah, oleh orang-orang yang tidak tahu, dia menganggap biasa saja. Imam takbiratul ihramnya masih perbaiki pada sejadah, baca cerita, banyak yang ada itu. Bahkan sempat siko banyak. Jadi Bapak kurang peduli dengan takbiratul ihram. Itu adab diantara adab yang kurang bagi sebagian orang ketika solat berjamaah. Harusnya Bapak Ibu ketika si imam lah ketika si muazin lah membaca iqamah, awak siap-siap kemudian merapatkan, meluruskan saf. Nanti kata imam sawu sufakum, luruskan dan rapatkan saf, awak tinggal memastikan lurus dan safnya, rapatnya saf. Ketika si imam Allahu Akbar, awak langsung mengikuti imam. Harusnya itu dalam sholat jamaah. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Apalagi dalam tarawih kok biasanya. Dalam sholat tarawih ya, basi ngaji mana lamo duduknya, kira-kira imam lah ke rukuk baru tagak. Aduh ndak ada yang mana itu Pak. Lah iya. Salat tarawih itu kan kayak panek, kadang-kadang panjang bacaannya. Nah, kadang-kadang ada jamaah itu Bapak yang si imam Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah, lah baca Allah surah, lah kira-kira ke rukuk baru ya tagak. Allahu Akbar. Ini namanya orang-orang yang tidak tahu adab dalam salat berjamaah. Di antara yang dia tidak tahu itu adalah keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Jadi gadang pahalanya, bara gadangnya wallahu alam. Tapi yang jelas kata Nabi SAW tadi, orang yang takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut, maka dia terbebas dari kemunafikan. Dia lah pasti bukan munafik. Dia kemudian terbebas dari api neraka, tidak kemungkinnya masuk ke dalam neraka. Artinya gadang pahala mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Nah, jadi kedepannya Bapak, kalau masih ada ya dari awak yang ketika imam takbiratul ihram, awak masih jo mau di belakang, masih jo sibuk menggeser-geser apa segala macamnya, hentikan kebiasaan buruk tadi. Awak mulai Bapak ketika imam lah takbiratul ihram, maka awak kemudian langsung mengerjakan takbiratul ihram bersama imam. Itu sunnah yang berikutnya. Nah, kemudian kelanjutan dari sunnah yang tadi yang kita sebut, yang berikutnya itu Bapak, bagaimana kalau sekiranya kita ketika imam takbiratul ihram, awak masih dalam keadaan solat sunnah. Yang kita kerjakan Bapak, awak solat sunnah, karena awak calik tadi jam digitalnya nak ada, bila orang ke komat nak jalih dia awak. Maka awak kemudian masuk masjid, solat tahiyatul masjid, solat awak tahiyatul masjid. Ketika awak sedang solat baru satu rakaat alun rukuk walai, atau baru satu rakaat misalkan, kemudian si imam lah mulai takbiratul ihram. Yang kita kerjakan Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, kalau sekiranya antara solat yang kita kerjakan dengan selesainya itu masih lama, masih jauh Bapak Ibu, misalkan awak masih berada di rakaat yang pertama, artinya masih ada satu rakaat lain yang menyebabkan awak nanti tertinggal takbiratul ihram, tertinggal agak jauh dari imam yang awak ikuti dalam solat tadi, maka dalam kondisi yang seperti ini kita batalkan solat sunnah awak. Berarti tidak dapat pahala waktu Ustaz. Jawabnya dapat pahala, kan awak lah niat. Dan niat tadi bahkan kita sudah mengerjakan.
Cuman karena ada kewajiban yang lebih ada yang lebih harus awak kerajokan, yaitu mengikuti imam tadi, maka kemudian yang sunnah tadi kita tinggalkan. Solat sunnah awak tinggalkan, awak untuk mengajar takbiratul ihram bersama imam. Jadi jangan selesaikan solat sunnahnya. Kadang ada yang model itu, sedang solat sunnah, imam lah mulai Allahu Akbar, akhirnya masih itu lanjut Allah sampai selesai. Nanti imam lah karukuk barunya bergabung bersama imam. Memangnya dapat rakaat bersama imam, tapi solat berjamaahnya menjadi solat yang kurang afdol. Barangkali dapat je pahala 27 Bapak, cuman 27 itu berbeda. Kan 27 ku kan banyak. Ada 27 rupiah, ada 27 ratus, ada 27 ribu, ada 27 juta, ada 27 ratus juta. Itu beda-beda. Jadi orang-orang yang semakin banyaknya melanggar adab-adab dalam masjid, adab-adab terutama dalam solat berjamaah, ia tetap pahalanya 27 juga. Cuman pahala 27-nya itu 27 yang Bapak, 27 rupiah. Tapi kalau ini menjaga adab-adab dalam solat berjamaah, selama di masjid dia menjaga adab, maka dia mendapatkan 27. Pada 27-nya Bapak, 27 juta. Antara rupiah dengan juta jauh tak bedanya Bapak? Jauh beda. Sama-sama 27. Jadi itu keutamannya kalau menjaga adab-adab selama di masjid dan solat berjamaah. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian berikutnya itu Bapak, masalah saf masalah saf dalam solat berjamaah, Nah, yang pertama, memulai saf itu Bapak, memulai saf dalam solat berjamaah dari kanan, dari kiri atau dari tengah Bapak? Dari tengah. Jangan dari samping. Kadang ada yang berdasarkan atau karena barangkali nyocok mendengar hadis bahwa Nabi SAW suku yang sebelah kanan, yang kanan itu lebih baik daripada yang kiri. Ashabul yamin, ashabul shimal, ada penduduk kanan, ada penduduk kiri. Penduduk kanan masuk surga, penduduk kiri masuk neraka. Nah, tapi kok tidak berlaku dalam membuat saf dalam berjamaah. Jadi jangan awak memulai saf Bapak dalam solat berjamaah dari sebelah kanan. Yang ini tidak. Memulai saf dalam solat berjamaah itu yang paling afdal itu adalah pas di belakang imam. Itu yang pertama sekali. Baru setelah itu kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu. Model itu cara biasa. Bukan kanan panuh kanan baru kiri. Bukan model itu. Kadang ada yang model itu di beberapa masjid, kok kanan panuh kirinya kosong. Barangkali pemahaman mereka Bapak bahwa yang kanan lebih baik dari yang kiri. Padahal Bapak antara yang kiri di situ Bapak, ini kan satu belakang imam tadi. Ini ada kanan, ada kiri. Antara kiri yang ini dengan kiri yang ketiga di sebelah imam, itu kiri di samping imam benar. Tentunya di belakang maksudnya. Di belakang tapi di samping imam benar. Itu ada kanan tapi di sebelah yang ketiga barisannya dari imam. Mana lebih rancak Bapak? Rancak yang kiri. Karena lebih dekat ke imam. Jadi patokannya itu Bapak bukan bukan kanan atau kirinya, tapi patokan yang pertama itu adalah orang yang paling dekat bersama dengan imam. Itu yang paling afdol. Walaupun nanti kalau sama-sama dekat, tentunya yang paling afdol itu adalah yang sebelah kanan. Ini kiri imam, ini kanan imam, maka yang lebih afdol kanannya imam. Tapi kalau jarak antara kirinya ini dekat dengan imam, kanannya jauh dengan imam, maka lebih afdal itu adalah yang dekat walaupunnya sebelah kiri. Model itu dalam membuat saf dalam berjamaah. Nah, itu terkait dengan saf dalam salat berjamaah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, awak disunahkan dan ini terakhir Bapak Ibu, ini terakhir karena sudah jam 6 kurang seperempat ya. Nah, yang terakhir disunahkan bagi awak dalam solat berjamaah itu untuk meluruskan dan merapatkan saf. Yang dimaksud dengan meluruskan Bapak Ibu, yang menjadi patokan itu adalah tumit
awak dengan tumit kawan. Kalau tumitnya itu sambung, ini tumit misalkan Bapak, ini tumit, ini tumit, ini tumit. Kalau lah ratu tumitnya di belakang sadonya, itulah lurus namanya. Walaupun ujung kakinya panjang-panjang, ada yang panjang, ada yang pendek, tidak masalah. Karena memang kaki orang beda-beda. Ada kaki yang pendek, ada yang panjang, ada yang jarinya panjang, ada yang pendek. Nah, itu tidak dicalik. Jangan dicalik ujung jari kaki orang. Yang dicalik ketika meluruskan saf itu adalah tumit dari kawan-kawan awak sejajar dengan awak sejajarkan tumit awak itu dengan tumit orang-orang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu cara meluruskan saf. Nah, kalau untuk merapatkan saf, yang menjadi patokan Bapak Ibu, merapatkan. Kalau lurus tumit tadi bisa dibantu dengan ujung lapik kan, itu ujung karpet. Itu ada garis-garisnya, itu bagus, masya Allah. Nah, itu untuk lurus. Tapi kalau untuk merapatkan, yang menjadi patokan Bapak Ibu. Nah, yang menjadi patokan itu adalah bahu awak. Al-manakib, manakib bahu-bahu awak sentuhkan ke bahu-bahu kawan. Kalau bisa bersentuhan Bapak Ibu, bersentuhan, jangan jarak. Nah, kalau nanti bahu awak lah bersentuhan dengan kawan, lah bersentuhan Bapak awak takbiratul ihram, namanya bersentuhan bahu awak dengan bahu kawan, itu namanya lah lurus. Walaupun nanti kaki awak dengan kaki kawan tidak menempel, tidak masalah. Itulah lurus namanya. Jadi namanya Bapak menempelkan kaki dengan kaki kawan itu Bapak, memang ada sahabat yang mengajukan tapi tidak sampai harus. Yang dimaksud dengan merapatkan itu tidak harus lo menempel. Merapatkan itu artinya mendakean satu dengan yang lain. Kalau sampai menempel, ya silahkan. Tidak sampai menempel, ya tidak masalah. Kadang ada orang yang suka pergi ke masjid, Bapak, kalau pergi ke masjid memburu pahala. Kalau ini pergi ke masjid memburu kaki. Ini mencari kaki orang kan aja. Mengajak kaki orang. Jadi dikajanya kaki orang. Memang bagus. Sampai menempelkan kaki dalam merapatkan saf itu bagus. Cuman kalau dicari-cari mana Bapak, dicari-cari mana, digeser, orang risih deknya. Kadang ada orang ada itu Bapak. Jadi lah menempel kaki ko Bapak, masih dikajak-kajak. Masih menggarik-garik. Awak solat, awak jadi terganggu nih. Jadi kalaupun ingin menempelkan, kalau lah menempel lah yang saja, jangan menggarik-garik ke kaki tadi. Karena orang risih dia, orang terganggu dia. Jadi jangan sampai awak dalam solat berjamaah yang awalnya ingin mendapatkan pahala, tapi justru yang kita dapatkan mengganggu orang lain. Kalau orang mengganggu orang lain sedang tak solat saja itu adalah dosa, apalagi mengganggu orang lain dalam keadaan ini sedang solat. Orang sedang solat awak ganggu, berdosa atau tidak Bapak Ibu? Dosa badang itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam mengamalkan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Jangan terlalu berlebihan mana. Memang awak dianjurkan untuk merapatkan shaf. Rapat itu artinya mendake. Kalau menempel ya silahkan bagus. Tidak sampai menempel tidak masalah. Tapi awak memaksakan supaya menempel. Kemudian awak manakan kaki kawan. Kemudian awak menggari-garian kaki, mencari-cari kaki orang. Itu tidak ada riwayatnya Bapak dari Nabi dan para sahabat yang model itu cara solat. Tidak ada. Silahkan dicari riwayatnya. Ada tidak sahabat yang mencari-cari kaki kawan? Itu tidak ada. Ada tidak sahabat yang ketika solat manakan kaki kawan? Itu tidak ada. Ada tidak sahabat yang ketika solat Bapak menggari-gari kakinya di atas kaki kawan? Itu jawabannya tidak ada. Jadi merapatkan bukan berarti harus menempelkan. Yang dimaksud merapatkan itu adalah mendake satu dengan yang lain, dan jaraknya itu jauh. Jadi itu di antara adab yang barangkali yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga adab-adab tadi Bapak bisa amalkan. Dan ketika amalkan, maka gadang pahala apa ikan sajidannya. Pahala solat berjamaah gadang, pahala-pahala yang lain banyak yang kita dapatkan. Tapi kalau sekiranya awak tidak melakukan adab-adab tadi, payuk ke masjid, tidak melakukan adab tadi, kadang-kadang pulang dari masjid bukannya pahala banyak yang awak pulang,
tapi yang kita bawa pulang itu adalah dosa yang sangat banyak. Rajin ke masjid tapi pulang masjid banyak bawa dosa. Nah, itu kan beda. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu barangkali yang bisa kita bahas. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jemaah majelis jamaah sahabat Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kajian kita bersama Ustaz Samsul BLC pada hari Kamis tentang sunnah atau adab-adab masuk ke masjid. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz, jazakumullahu khairul jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.